Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bertemu kembali dalam kuliah penyuluhan pengembangan masyarakat. Mohon maaf. Terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan materi pada kesempatan sore hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih. Semoga diawali dengan doa tadi menjadikan belajar kita pada kesempatan kali ini bernilai ibadah dan juga diberikan kelancaran dan keberkahan. Allahumma amin. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar bersama terkait dengan fasilitator pemberdayaan masyarakat, di mana fasilitator ini berperan dalam pengembangan masyarakat dan dibutuhkan karena memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan yang pertama, kalau kita ingat, itu kalau fasilitatornya punya pengalaman, maka kegiatan pemberdayaan pengembangan masyarakat akan lebih efektif, di mana dengan pengalamannya seorang fasilitator bisa lebih mengarahkan masyarakat untuk lebih cepat mencapai kemajuan, mencapai apa yang diinginkan atau yang dituju. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali terkait dengan materi kita tentang apa yang akan diangkat. Kalau sebelumnya terkait dengan fasilitator dan peranannya dalam mengembangkan masyarakat, di materi kali ini kita akan lebih banyak belajar terkait dengan bagaimana menyelesaikan, mengambil peran terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Kalau kita melihat bahwa di masyarakat itu banyak sekali permasalahan yang dihadapi, tidak hanya kemiskinan, tapi juga masalah kesehatan, masalah ekonomi, kemudian bencana alam, masalah kesetaraan gender dan sebagainya. Bahkan di luar dari itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sangat spesifik yang bisa saja dihadapi dan berbeda di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Nah, oleh karena itu ketika kegiatan pengembangan masyarakat akan digulirkan atau dilaksanakan, apa sih yang akan dilaksanakan atau apa sih yang akan dipilih atau yang menjadi fokus dari kegiatan pengembangan masyarakat itu, ya. Nah, oleh karena itu, menarik sekali pada kesempatan kali ini, tema yang kita angkat adalah terkait dengan tema pengembangan masyarakat. Apa-apa saja yang bisa dikembangkan dari kegiatan pengembangan masyarakat itu. Namun, sebelum kita berlanjut ke tema-tema pengembangan masyarakat, ada satu kata kunci yang kemudian harus kita pegang, bahwa dalam pengembangan masyarakat, kegiatan Pengmas itu merupakan satu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana. Sadar, terencana, kemudian dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu misalkan memandirikan masyarakat atau meningkatkan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan sebagainya, ya. Jadi ada suatu tujuan yang di awal sudah digariskan dan itu fokus ke arah sana. Nah, dalam hal ini peran dari masyarakat itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan untuk tercapainya pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah bagaimana pemerintah menentukan model pemberdayaan yang paling efektif untuk mencapai tujuan dari yang telah ditetapkan tersebut. Ya, dalam hal ini masyarakat harus berperan, tidak hanya pasif, tidak hanya menunggu dari pemerintah saja, ibaratnya tinggal menengadahkan tangan kemudian menunggu bantuan datang dari pemerintah. Tidak seperti itu, tapi masyarakat diberikan andil, kesempatan berpartisipasi yang seluas-luasnya, ya. Dan tugas pemerintah adalah menentukan bagaimana model pemberdayaan yang tepat yang sesuai dengan karakteristik masyarakat tersebut. Nah, tujuan dari pengembangan masyarakat itu adalah tercapainya kemandirian untuk kesejahteraan, dan sebaliknya upaya-upaya yang dilakukan untuk memandirikan masyarakat itu bertujuan tidak lain tidak bukan adalah mencegah atau menanggulangi terjadinya kemiskinan di masyarakat. Ketika masyarakat sudah punya kemandirian secara ekonomi, maka mereka punya hak atau akses untuk memperoleh sumber daya, memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan papan, sandang, memperoleh akses pendidikan, memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi, sehingga kemiskinan itu tidak terjadi lagi. Bahkan jangan sampai terwariskan kepada generasi-generasi anak cucu setelahnya, ya. Tujuan pengembangan masyarakat. Nah, dalam slide ini tentu banyak sekali permasalahan
yang dihadapi oleh masyarakat. Kalau kemudian kita kelompokkan di slide ini ada 4 fokus. Misalkan kita ambil contoh kemiskinan sebagai muara dari permasalahan pokok, pada akhirnya itu menyebabkan atau disebabkan karena adanya kesehatan yang buruk, kemudian pendapatannya yang rendah karena tidak punya skill gitu ya, kemudian kebodohan karena tidak punya kemampuan akses pendidikan, akhirnya mereka kurang pengetahuan, kurang mendapatkan keterampilan, pada akhirnya kurang mendapatkan kesempatan untuk mengakses jenis pekerjaan tertentu ya. Kemudian juga misalkan menyebabkan pula rawan kriminalitas, di mana ketika akses-akses yang terbatas atau dibatasi, mereka akan berupaya untuk memperoleh hak dengan cara normal, dengan cara halal tidak bisa, maka jalan pintasnya adalah menggunakan cara-cara yang tidak halal, kriminal, mencuri, kemudian melanggar norma hukum, perampokan dan sebagainya seperti itu ya. Oleh karena itu pada aspek pendapatan yang rendah, bisa kemudian tema-tema pengembangan masyarakat itu berkaitan dengan memberikan akses informasi, akses modal, akses pasar, dengan tujuannya adalah untuk mempercepat ekonomi kerakyatan ya. Sedangkan pada kesehatan yang buruk, misalkan karena faktor lingkungan kumuh, kemudian fasilitas sosial, fasilitas umum yang buruk, kegiatan pengembangan masyarakat bisa fokus pada 2 lingkup ini, peningkatan kualitas lingkungan, kemudian penyediaan fasilitas umum atau fasilitas sosial yang lebih baik ya, sehingga harapannya memunculkan akses perbaikan sarana dan prasarana serta layanan kesehatan yang memadai, yang mumpuni, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan reformasi hukum dan kelembagaan, itu bisa saja kemudian dilaksanakan kegiatan tematik KKN maupun tematik kegiatan Kamtibmas yang berorientasi pada edukasi atau penyadaran terkait dengan permasalahan melek hukum. Sedangkan pada aspek kebodohan, misalnya pemerintah bisa memberdayakan masyarakat dengan cara menyediakan sarana prasarana pendidikan, kemudian pengurangan biaya pendidikan yang mahal, link and match antara kebutuhan pendidikan dengan dunia kerja, termasuk juga dengan memastikan atau meningkatkan kesejahteraan dari para guru. Nah, misalkan dengan cara bagaimana pengembangan masyarakat pada aspek pendidikan ini untuk mengentaskan kebodohan bisa kemudian dilaksanakan dengan pengembangan kemitraan maupun pada aspek peningkatan kapasitas guru seperti pelatihan, kemudian pemberian beasiswa kepada pelajar yang tidak mampu secara ekonomi, dan juga memberikan perhatian khusus terhadap sarana prasarana yang memang belum lengkap. Nah, selain itu, apalagi tema yang bisa diangkat dari kegiatan pengembangan masyarakat? Dunia itu sudah mempunyai satu tujuan bersama yang disepakati pada tahun yang harusnya tercapai pada tahun 2015, yaitu yang dikenal dengan MDGs atau Millennium Development Goals. Dalam bahasa Indonesia berarti tujuan pembangunan milenium, yang merupakan tujuan global yang disepakati para kepala negara dan perwakilan dari 180 negara, kemudian dijalankan pada awal September tahun 2000 dan terdiri atas 8 fokus, dan harapannya akan tercapai pada 15 tahun berikutnya atau pada tahun 2015. Nah, apa saja kemudian 8 tujuan tersebut? Apakah ketika sudah disepakati dan menjadi kesepakatan global, masing-masing negara atau secara keseluruhan sudah mencapai 8 tujuan tersebut? Nah, jika belum, maka ini akan menjadi suatu pekerjaan lanjutan lagi berkaitan dengan kegiatan pengembangan masyarakat, karena bisa saja sudah dikembangkan kegiatan pengembangan masyarakat untuk 8 kegiatan tersebut, namun ketika belum tercapai, maka bisa saja kegiatan ini dilanjutkan sampai dengan kegiatan tersebut tercapai. Nah, 8 tujuan yang akan dicapai melalui Millennium Development Goals itu, yang pertama, secara umum itu bertujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat atau rakyat dan pembangunan secara umum, secara keseluruhan di dunia pada tahun 2015 ya. Yang pertama, tujuan dari MDGs ini adalah untuk mengurangi kemiskinan ya, di mana masyarakat miskin masih banyak ditemukan atau dijumpai tidak hanya di negara-negara
yang berkembang, tapi juga di negara-negara maju juga mengalami hal yang sama. Masih dijumpai adanya masyarakat yang miskin, tidak punya akses secara ekonomi, kesempatan, dan sebagainya. Kemudian selain mengurangi masalah kemiskinan, tujuan MDGs juga berkaitan dengan pemerataan pendidikan dasar. Ya, ternyata kalau di perkotaan bahkan mungkin sudah banyak diperoleh akses pendidikan yang mudah. Ada sebagian masyarakat di pelosok, di pedesaan bahkan itu yang mau bersekolah saja itu belum tersedia akses kualitas dan kuantitas yang mencukupi. Secara kuantitas sekolahnya jauh, sedikit jumlahnya, anak-anak harus misalkan belum terpenuhi untuk berangkat saja mereka harus berjuang seperti itu. Apalagi secara kualitas yang bisa saja guru itu hanya misalkan jumlahnya kurang atau secara pertemuan kualitasnya juga kurang memadai dalam hal kompetensi dan sebagainya. Nah, tujuan yang ketiga adalah MDGs bertujuan untuk menyejahterakan atau mewujudkan kesetaraan gender dan juga pemberdayaan perempuan. Perempuan yang selama ini hanya diposisikan sebagai kelompok marginal yang tidak bisa beraktualisasi diri di dunia kerja, di dunia umum, berkiprah lebih banyak dalam pemerintahan, itu kemudian diupayakan punya kesetaraan. Ya, termasuk dalam hal ini ada pemberdayaan terkait tema-tema khusus terhadap perempuan. Nah, yang keempat itu adalah menurunkan AK dan AKI, angka kematian anak dan angka kematian ibu, di mana ternyata ada sebuah fakta bahwa di negara kita saja itu angka per 1000 kelahiran itu tahun 2018 untuk angka kematian bayi masih mencapai 13,4%. Artinya dari 1000 ada 13 ya berarti ya, 13 yang bayi yang meninggal. Kemudian untuk angka kematian ibu juga sama, itu dari 1000 kelahiran itu 91,45%. Nah, selain pada tujuan 4 tadi, MDGs juga bertujuan yang kelima adalah meningkatkan kesehatan ibu, ya, di mana perempuan diberikan hak untuk mengatur kelahiran, misalnya dengan berpartisipasi melalui program KB, kemudian jarak yang cukup untuk punya anak dari satu anak ke berselang ke anak yang berikutnya, punya kesempatan untuk bekerja, cuti ketika hamil, cuti ketika melahirkan. Ini dalam rangka untuk mencapai peningkatan angka kesehatan pada kaum ibu. Nah, yang keenam adalah berupaya menghadapi atau mensolusikan atau menemukan suatu solusi terkait dengan permasalahan penyakit, terutama penyakit HIV/AIDS yang selama ini belum diketemukan obatnya, kemudian juga terkait dengan malaria dan berbagai macam penyakit. Bahkan 2015 sudah berakhir, belum terpenuhi, belum tercapai tujuan ini, sekarang sudah dimunculkan, dihadapkan pada suatu kondisi muncul penyakit yang baru, yaitu COVID-19. Nah, yang ketujuh adalah meningkatkan daya dukung lingkungan hidup, ya, di mana kegiatan pengembangan masyarakat pada aspek ini bisa berfokus pada edukasi terkait dengan masalah sampah, kemudian sanitasi, baik sanitasi air, sanitasi lingkungan, misalkan kebiasaan buang air besar, kemudian penyediaan sarana prasarana BAB, MCK dan sebagainya yang sangat memadai. Bahkan termasuk dalamnya adalah bagaimana menyediakan air yang bersih yang layak dikonsumsi. Nah, yang kedelapan, tujuan yang dicapai melalui MDGs adalah membangun kemitraan global untuk mencapai pembangunan di negara-negara di seluruh dunia agar setiap negara itu punya kesempatan untuk maju, ya. Negara-negara miskin, negara-negara yang terbelakang itu diharapkan tidak terus tertinggal, tapi juga bisa mengejar ketertinggalan tersebut agar bisa lebih maju dan lebih mensejahterakan masyarakat. Nah, ternyata berakhirnya MDGs tahun 2015 disambung kembali dengan program yang kemudian, kalau tadi MDGs hanya 8, di program yang selanjutnya dilanjutkan dengan SDGs atau Sustainable Development Goals, di mana kesepakatan yang akan ditegakkan atau diwujudkan melalui SDGs adalah mencapai 17 tujuan global yang akan ditargetkan terwujud pada tahun 2030. Ada misalkan
Tujuan yang pertama misalkan mengurangi kemiskinan, kemudian menghilangkan kelaparan, kekurangan pangan, sampai dengan masalah terkait dengan kemitraan untuk mencapai tujuan global tersebut, ya. Ada juga yang terkait dengan ekosistem lautan, kemudian masalah industri, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, dari 8 tujuan tadi ya, ditambah dengan tujuan yang lainnya. Nah, SDGs ini merupakan sebuah kesepakatan bangunan baru pengganti MDGs dan masa berlakunya adalah 2015 sampai dengan 2030 dengan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan. 17 tujuan tersebut diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan di negara-negara seluruh dunia, baik yang sudah diperoleh oleh negara yang maju, baik secara konsumsi dan produksi yang berlebihan dan ketimpangan, dan juga negara-negara yang berkembang yang masih menghadapi masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan yang terbelakang, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi, dan ketersediaan air minum yang layak konsumsi tadi itu. Nah, jika dibuat suatu diagram atau tingkatan, maka 17 tujuan dari SDGs tadi itu 4 komponen berkaitan dengan 4 program berkaitan dengan biosfer atau lingkungan, kemudian 8 program berkaitan dengan masalah society atau masyarakat, kemudian yang 4 program yang lain berkaitan dengan pembangunan ekonomi, dan satu tujuan yang terakhir adalah bagaimana suatu kemitraan yang paling puncak untuk mewujudkan 16 tujuan yang ada di bawahnya, ya. Jadi seperti itu. Harapannya dengan adanya kesepakatan-kesepakatan yang sudah menjadi tujuan bersama ini, masing-masing negara berupaya sebaik mungkin untuk mencapai tujuan yang telah disepakati tersebut, sehingga ya negara tertinggal, negara miskin itu harapannya sudah tidak ada lagi, ya. Lalu apalagi tema yang bisa diangkat menjadi tema pengembangan masyarakat? Kalau Morrison mengatakan ada 5 tema, yaitu pendidikan, kemudian local employment, kemudian social and economic development, pembangunan sosial dan ekonomi, kemudian komunitas yang lebih beraneka ragam namun tetap solid, tetap menghargai perbedaan, kemudian juga terkait dengan sinergisitas antara masyarakat dan juga lingkungan, ya. Kalau Morrison mengumpulkan atau memampatkan lagi menjadi 5 tema ini. Nah, dari banyak tema tadi, coba kalau kita ringkas, itu setidaknya kita bisa mengelompokkan kita, ya. Itu ada tema berkaitan dengan pengembangan masyarakat, bisa berkaitan dengan pendidikan, baik itu pendidikan yang sifatnya formal seperti pendidikan dasar, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan seterusnya, maupun pendidikan non formal seperti kegiatan pelatihan, penyuluhan pertanian yang berkualitas, yang bisa diakses dan rutin diberikan kepada kelompok-kelompok yang memang kurang terberdayakan, serta pendidikan informal seperti kursus, les, kemudian kegiatan informal yang lain. Fokus kegiatan dalam tema kesehatan untuk pengembangan masyarakat bisa fokus pada program pengentasan pengurangan angka kematian AKI dan AK tadi, baik dengan program pemberdayaan kelompok PKK melalui program Posyandu, kemudian ada Posyandu Balita, ada Posyandu Lansia, termasuk pendampingan untuk kelompok ibu, penguatan edukasi terkait masalah keluarga berkaitan dengan KDRT, berkaitan dengan masalah kenakalan remaja, maupun penyakit-penyakit yang berbahaya yang bisa didekati dengan edukasi kepada masyarakat. Nah, yang ketiga, itu bisa kita kelompokkan lagi ke aspek lapangan kerja dan juga pendapatan. Baik itu yang fokus pada kegiatan pertanian di lahan atau on farm, kegiatan pertanian yang di luar lahan atau off farm, dan juga kegiatan non pertanian atau non farm. Yang keempat, bisa tema-tema kesetaraan gender, misalnya pendampingan kelompok perempuan agar lebih produktif, mereka punya kesempatan untuk mengembangkan UMKM dan sebagainya, atau pekerjaan lain, atau bahkan keterlibatan perempuan dalam politik, baik jumlah ataupun didorong untuk memenuhi jumlah kuota minimal dari caleg, memberikan akses kepada perempuan untuk menjadi presiden, wakil rakyat, kepala desa,
dan sebagainya. Nah, yang kelima itu bisa berkaitan dengan masalah partisipasi masyarakat baik dalam demokrasi, kesetaraan, transparansi dan juga akuntabilitas. Ya, barangkali selama ini kegiatan pemilu atau kegiatan baik yang sifatnya pemilu secara nasional maupun secara lokal, pemilihan kades, pemilihan RT, bahkan pemilihan yang paling kecil sekalipun, itu masyarakat diharapkan berpartisipasi, tidak hanya datang untuk memberikan suaranya, tapi juga didorong untuk memiliki satu keberanian, suatu ide, suatu inovasi agar mereka bisa berperan lebih nyata melalui keberanian mereka untuk mencalonkan diri atau berpartisipasi atau berinisiatif menjadi tokoh penggerak dari perubahan yang ada di masyarakat. Lalu berkaitan dengan masalah isu keamanan atau berkaitan dengan ide keamanan, bisa juga edukasi terkait pengembangan masyarakat bertemakan penegakan hukum, kemudian dan juga HAM. Lansia itu juga punya, sekarang dipayungi dengan undang-undang bahwa lansia itu bukan kelompok yang hanya, mohon maaf, seperti kasarnya hanya menunggu tua, hanya menunggu waktu, tapi mereka juga diposisikan sebagai generasi manusia yang punya pengalaman yang lebih, sehingga pengalaman yang lebih itu bisa kemudian ditularkan atau diwariskan kepada generasi-generasi yang lebih muda. Harapannya dalam hal ini, pengembangan masyarakat dalam hal ini bisa kemudian menyediakan forum-forum sharing pengalaman dari generasi lansia kepada generasi muda. Kemudian sekarang ada juga BKKBN mengembangkan yang namanya BKL atau Bina Keluarga Lansia. Selain ada BKR, Bina Keluarga Remaja, ada juga Bina Keluarga Balita atau BKB. BKKBN sekarang juga dalam upaya mencapai kegiatan mensejahterakan peningkatan kualitas SDM termasuk lansia, juga ada program Bina Keluarga Lansia. Nah, terkait juga dengan pelestarian lingkungan baik secara fisik, itu bisa kemudian advokasi atau kegiatan pengembangan masyarakat terkait dengan masalah misalnya bagaimana pendampingan alokasi dana desa yang tepat sasaran, kemudian advokasi terkait dengan ruang terbuka hijau atau RTH dengan penyediaan tanaman-tanaman yang baik, kemudian juga penyediaan sarana air bersih yang mencukupi, kemudian termasuk menjaga kelestarian udara ataupun iklim. Dan dalam aspek sosial bisa juga terkait dengan masalah meminimalisir terjadinya konflik antara industri dengan masyarakat terkait dengan masalah pencemaran lingkungan. Nah, sebetulnya pada prinsipnya tema-tema yang diangkat dalam pengembangan masyarakat itu sedapat mungkin masyarakat yang kemudian punya inisiatif atau bisa menggerakkan diri mereka sendiri. Dalam hal ini, kalau dalam psikologi anak itu ada konsep bagaimana anak dikenalkan untuk menolong dirinya sendiri. Dalam hal ini anak yang menolong dirinya sendiri yang bisa sudah sampai pada tahap itu, anak akan punya 3 manfaat, yaitu yang pertama membangun konsep diri dan harga diri yang positif, kemudian membantu anak itu untuk menghormati orang lain, menerima perubahan individu dan lebih bertanggung jawab, kemudian membantu anak untuk menentukan keputusan, ya, dan mengembangkan pemecahan masalah pada anak. Ketika anak saja diberikan kesempatan untuk mampu menolong dirinya sendiri, ada nilai kelebihan 3 hal tadi, diharapkan kelompok masyarakat yang justru sudah punya karakter sebagai orang dewasa sudah seharusnya punya atau didorong untuk memiliki kesadaran atau disadarkan bahwa mereka sebenarnya mampu atau punya kemampuan untuk mewujudkan kemandirian sesuai dengan potensi dan kemampuan yang mereka miliki, ya. Sehingga harapannya ketika konsep pengembangan masyarakat tadi itu sudah disadari oleh masyarakat setempat, maka mereka akan punya 3 manfaat ini juga, sampai dengan mereka punya keberanian mengambil tanggung jawab, keberanian mengambil resiko, bahkan termasuk menemukan berbagai macam alternatif pemecahan masalah yang mereka hadapi. Nah, filosofi pengembangan masyarakat yang menjadi kredo seperti yang kemarin sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya adalah bagaimana helping people to help themselves, ya. Ini suatu kredo bagaimana kemudian membantu masyarakat untuk menemukan, menyadarkan bahwa mereka bisa menolong diri mereka sendiri, ya. Sehingga dalam hal ini
itu tema-tema pengembangan masyarakat tetap harus sesuai dengan potensi atau karakteristik masyarakat lokal, ya, baik itu menghargai pengetahuan lokal, keterampilan lokal, budaya lokal, dan juga proses-proses yang sesuai dengan nilai-nilai lokalitas masyarakat tersebut, dengan tujuan agar masyarakat mau dan mampu meningkatkan kualitas dirinya secara mandiri. Nah, dalam hal ini bisa dicontohkan bahwa menolong diri sendiri adalah satu konsep yang menggambarkan kehidupan real, kondisi real di masyarakat atau individu, di mana masyarakat atau individu tersebut memiliki pengetahuan dan kesadaran kemampuan yang menyatu dalam satu sistem kebutuhan dan keinginan mereka. Dan harapannya dalam diri yang bersangkutan itu muncul suatu motivasi yang dimanifestasikan atau diwujudkan dalam kegiatan real untuk mencapai tujuan yang sudah diinginkan tersebut. Dan bentuk real dari kegiatan-kegiatan ini adalah salah satunya adalah kegiatan pengembangan masyarakat. Ya, program-programnya disusun, kemudian ditetapkan target-targetnya, cara pencapaiannya, SDM yang dilibatkan siapa saja, masing-masing punya pembagian tugas seperti apa. Nah, jadi dengan seperti itu harapannya kegiatannya semakin real, semakin punya misi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Dalam hal ini dicontohkan bagaimana kemudian masyarakat lokal itu mengadopsi ya adanya budidaya pada padi organik. Nah, kalau kita ingat di materi penyuluhan pertanian, tahap adopsi ada beberapa proses. Yang pertama adalah mengenal dulu, kemudian tertarik, tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi, kemudian evaluasi atau menilai ternyata lebih baik atau lebih buruk, kemudian mencoba, dan ketika mencoba berhasil, cocok, kemudian diadopsi, ya. Ketika ini semua proses dijalankan dengan kesadaran dari mereka sendiri, mungkin sedikit peran dari fasilitator untuk menguatkan, ya harapannya ketika keputusan itu diambil oleh mereka dari pemahaman mereka, dari pengetahuan mereka, dan mereka juga sadar akan resiko yang akan diperoleh, maka harapannya akan program itu menjadi lebih masyarakat akan lebih bertanggung jawab ketika menjalankan program yang sesuai dengan pilihannya tersebut, ya. Nah, yang paling penting adalah ini tujuan terakhirnya, yaitu menyadarkan bahwa yes I can, masyarakat itu bisa berdaya sendiri, bisa menyadari adanya peluang-peluang yang membuat mereka akan lebih maju, sadar mereka punya potensi, bisa menggunakan potensi tersebut untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Ini salah satu konsep yang kemudian ditekankan bahwa dalam pengembangan tema-tema pengembangan masyarakat itu sesuai dengan yang dipahami, sesuai dengan lokalitas masyarakat, serta masyarakat sedapat mungkin mampu bisa mengukur diri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Nah, demikian materi kita untuk pertemuan yang kedua ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui chat di grup, maupun ada tambahan yang lain juga sangat dipersilahkan. Semoga materi yang kedua ini memberikan kemanfaatan dan menginspirasi teman-teman. Kalau misalkan sekarang semester 4, semester 5 atau 6 ada kegiatan 7 ada kegiatan KKN, maka bisa saja KKN sebagai implementasi, salah satu wujud implementasi dari kegiatan pengembangan masyarakat, bisa kemudian mengambil tema-tema yang berkaitan dengan tema-tema yang sudah kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Jadi sudah bukan waktunya lagi bingung menentukan ketika KKN dapat lokasi tertentu, bingung mau menyusun program kerjanya apa, ya. Berdasarkan pendekatan yang sudah kita pelajari tadi, harapannya teman-teman sudah memahami, oh ternyata potensinya ini, kondisi masyarakat lokalnya seperti ini, dan seharusnya mereka bisa lebih mandiri. Nah, tema apa saja yang kemudian diangkat dari potensi tersebut, itu bisa sesuai dengan yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, teman-teman, demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.